Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maratini Dias dengan NPM 18.103020058. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Penjadwalan Vaksin dengan Algoritma Vivo pada Puskesmas Tanjung Anom. Belakang masalah, Puskesmas merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan program vaksin COVID-19. Pada realitanya, masyarakat banyak mengeluhkan jadwal pelaksanaan vaksin serta kuota vaksin yang kurang jelas. Salah satu solusi yang terpikirkan dari permasalahan ini adalah membuat suatu sistem informasi penjadwalan vaksin di puskesmas untuk meningkatkan pelayanan puskesmas dalam hal program vaksinasi. Ya, tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, mengetahui cara membangun aplikasi penjadwalan dengan metode Vivo. Yang kedua, mengetahui cara pendaftaran online melalui website dengan mudah. Nah, untuk manfaat penelitian, yang pertama, pelayanan program vaksinasi Puskesmas Tanjung Anom lebih efektif. Yang kedua, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dalam penjadwalan. Yang ketiga, masyarakat ingin mendaftar cukup mengakses website, tidak harus datang ke puskesmas. Yang keempat, yaitu meminimalisir kerumunan dan kegaduhan saat berada di Puskesmas Tanjung Anom. Metode penelitian. Di sini menggunakan metode waterfall. Adapun langkah-langkahnya: 1. Menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan seperti observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perancangan. Perancangan desain, aplikasi, sistem desain, dan database sistem. Selanjutnya untuk pengkodean atau coding atau implementasi dari desain-desain yang sudah dirancang. Kemudian yang keempat yaitu pengujian dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan atau mengoperasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu algoritma First In First Out atau Vivo. Algoritma sendiri adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma Vivo merupakan pertama masuk, pertama kali keluar. Itulah yang dicatat sebagai barang pengirim yang akan dikirim. Dengan demikian, tidak akan ada barang yang tertinggal karena barang yang tertinggal dianggap sebagai barang yang memang datang terakhir. Kebutuhan data ada data input. Data input merupakan data yang diinputkan ke dalam sistem. Ada data jadwal vaksin dan ada data masyarakat. Nah, data jadwal vaksin terdiri dari nomor, tanggal, bulan, tahun, jenis vaksin, kuota vaksin, tempat untuk vaksin. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan digunakan untuk informasi penjadwalan nanti. Sedangkan untuk data masyarakat digunakan untuk terdiri dari nama, NIK, alamat. Sedangkan digunakan untuk registrasi diri sendiri untuk mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi. Yaitu gambaran proses. Gambaran proses ini juga termasuk ke dalam kebutuhan data. Gambaran proses atau sistem ini digunakan oleh dua pemakai, yaitu masyarakat dan petugas. Petugas melakukan login, kemudian dapat melakukan proses input jadwal vaksin. Sedangkan masyarakat dapat melakukan review jadwal dan mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi. Sebuah sistem yang menampilkan jadwal vaksin dan kuota vaksin pada sebuah halaman website, masyarakat dapat melihat jadwal vaksin dan halaman pertama. Kemudian, ketika masyarakat ingin mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi, dapat menginputkan nama, NIK, dan alamat. Itu data output. Data output dari data keseluruhan data output yang ditampilkan nomor urut pendaftaran, nama, NIK, dan alamat, serta data output untuk penjadwalan yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun, jenis vaksin, tempat vaksin, dan kuota vaksin. Nah, berikut ini merupakan simulasi dari algoritma Vivo. TA sama dengan turn on time merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu proses atau pekerjaan sejak tiba sampai selesai, yaitu menggunakan rumus waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Rata dari TA yaitu sigma dari TA dibagi dengan sigma job sendiri. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Nah, di sini merupakan nama pekerjaan 1 sampai pekerjaan 5. Di sini ada pekerjaan 1, lama eksekusi 2, waktu tiba 0, seterusnya sampai dengan pekerjaan 5. Ready QQ akan mengerjakan waktu lama tercepat sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata yang umumnya cukup lama sehingga lebih cepat. Nah, di sini pekerjaannya yaitu pekerjaan 1 dengan waktu tibanya 0 dengan lama eksekusinya 2,
Kemudian mulai eksekusinya itu dari nilai 0 kegeser sampai ke mulai eksekusi. Kemudian untuk pekerjaan 2 sama, waktu tunggunya 3, waktu tibanya 3, lamanya 3, kemudian waktu eksekusinya 3. Nah, untuk yang pekerjaan 3 itu lama eksekusi 6 itu diperoleh dari waktu lama pekerjaan 2 ditambah dengan mulai eksekusi 3 seterusnya sampai dengan pekerjaan 5. Nah, di sini disajikan flowchart dari sistem yang akan dibuat. Yang pertama tombol start, selanjutnya menu home. Di sana disajikan login. Apabila login petugas, ia menginputkan username dan password petugas. Apabila tidak, dapat melakukan login ke masyarakat. Nah, untuk login username dan password petugas akan diproses, kemudian masuk ke dalam input data atau jadwal vaksin. Kemudian petugas akan menginputkan data dan jadwal vaksin, kemudian diproses oleh sistem, kemudian tampil menjadi hasil jadwal dan hasil pendaftaran. Di sini ada dua aktor, yaitu masyarakat dan petugas. Masyarakat dapat melakukan buka halaman website, dapat membuka menu utama. Menu utama terdiri dari home, login, review jadwal, registrasi, dan review pendaftarannya sendiri. Nah, untuk petugas dapat melogin, dapat menginputkan jadwal vaksin, dapat masuk ke menu home, dapat mereview jadwal, serta dapat mereview nomor pendaftaran masyarakat. Nah, di samping ini merupakan DFD dari perancangan penjadwalan. Petugas dapat menginputkan data jadwal. Kemudian data jadwal tersebut diproses menjadi penjadwalan, kemudian keluar menjadi hasil penjadwalan, dan aliran data tersebut masuk ke dalam database atau disimpan di dalam database jadwal vaksin. Kemudian digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk masyarakat sendiri menginputkan data user atau data masyarakat, kemudian masuk ke dalam pendaftaran, dan kemudian pendaftaran tersebut akan disimpan, aliran data tersebut disimpan ke dalam database nomor pendaftaran dan keluar menjadi informasi data pendaftaran oleh petugas. Sedangkan data jadwal tadi keluar menjadi informasi penjadwalan oleh masyarakat. Di sini ada entitas masyarakat, entitas petugas, dan entitas jadwal. Masyarakat mempunyai atribut nama, nik, dan alamat. Jadwal mempunyai atribut hari, tanggal, bulan, dan tahun, jenis vaksin, tempat, dan kuota vaksin. Untuk petugas mempunyai dua atribut, yaitu username dan password. Kemudian entitas petugas berkardinalitas dengan jadwal vaksin, yaitu melakukan input data, yaitu dengan one. Kemudian entitas petugas berelasi dengan entitas jadwal dengan kardinalitas one to many, artinya satu petugas dapat menginputkan beberapa jadwal vaksin. Kemudian entitas masyarakat berelasi dengan jadwal vaksin juga, ya, dengan berkardinalitas many to many, artinya banyak masyarakat dapat mereview banyak jadwal, yaitu merupakan desain aplikasi atau menu. Di sini ada dua menu. Menu yang pertama untuk masyarakat, yang kedua untuk menu petugas. Nah, yang pertama ada tampilan utama dan tampilan registrasi. Tampilan utama seperti ini, ada yang diutamakan adalah jadwal. Nanti petugas masyarakat dapat menggunakan menu-menu seperti home, mereview jadwal, registrasi, dan nomor pendaftaran. Kalau login berarti mereka harus meloginkan nama dan nik dulu. Kalau belum, jadi mereka harus mendaftarkan dulu. Nah, untuk tampilan registrasi di sini sebelum login kalian harus beregistrasi dulu seperti nama lengkap, nik, dan alamat, dengan catatan masuk nama, nik, alamat sesuai dengan KTP atau KK. Nah, untuk selanjutnya ini ada tampilan login masyarakat atau memasukkan nama dan nik. Nah, di sini kalian dapat melihat login, kemudian dapat melihat tampilan jadwal.
tampilan jadwal dan untuk melihat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran berapa, nama lengkap, NIK, dan alamat yang digunakan untuk melakukan vaksinasi nanti. Nah, yang selanjutnya ada tampilan menu petugas. Tampilan yang pertama yaitu tampilan login. Petugas harus login sesuai dengan username dan password. Kemudian, petugas dapat login untuk menampilkan tampilan input. Untuk menginputkan jadwal vaksin seperti hari, tanggal, bulan, tahun, jenis vaksin, kuota vaksin, dan tempat. Di sini juga petugas dapat menyimpan, mengedit, serta menghapus apabila ada kekeliruan dan lain sebagainya. Nah, petugas juga dapat melihat nomor pendaftaran serta dapat melihat jadwal vaksin yang sudah dibuatnya. Selanjutnya, yang terakhir merupakan kesimpulan. Dengan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa metode first in first out dapat digunakan untuk membuat penjadwalan vaksin pada Puskesmas Tanjung Anom. Dengan harapan sistem ini dapat membantu dan mempermudah petugas vaksin Puskesmas Tanjung Anom dalam hal pelayanan, serta membantu masyarakat dalam informasi penjadwalan dan pendaftaran vaksin agar tidak kehabisan kuota. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.